Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Gak yakin ya, Bunda Eliza itu bukan komika memang. Saya tekan datang ke sini. Saya surprise banget lihat anak muda luar biasa malam ini. Apalagi disambut begitu melihat Bunda, kayaknya Bunda ini sesuatu yang sangat menakutkan di Kota Banda Aceh. Komika langsung berhenti, langsung Bunda. Tapi kata-kata Bunda membuat saya merasa disayang dan cintai. Terima kasih kepada Terima kasih apa terima kasih? Terima kasih. Jadi Pak Dekan yang saya melihat ada yang mewakili, ada Pak Rektor ada yang mewakili, Pak Kapolda ada yang mewakili, seluruh para tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, anak-anak, adik-adik yang saya sayangi dan cintai karena Allah. Selalu malam ini ya, tepuk tangan buat kita semua. Saya bingung, kayaknya jadi wali kota itu seharusnya serba bisa. Kalau jadi wali kota, rasanya gak susah-susah amat itu. Susah ya? Tapi jadi wali kota ternyata harus bisa jadi apa? Yang paling sulit itu jadi komika. Karena bagaimana membuat orang itu tertawa. Karena komika ini kan sesuatu yang sebetulnya dalam hidup penting. Ya. Ketika kita tertawa, kita bisa lupa kesedihan kita. Jika kita ketawa, kita bisa lupa masalah kita. Ketika kita ketawa, bisa panjang umur kita mudah-mudahan. Saya punya cerita. Kalau kepala daerah itu yang bisa jadi komika siapa? Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil itu terkenalnya dia paling sayang sama jomblo, betul? Ada yang jomblo di sini? Jomblo semua ya? Maka Ridwan Kamil tuh bangun apa? Bangun taman jomblo. Bunda Eliza sayang juga pada jomblo-jomblo. Makanya paling tinggi nggak boleh, nanti sayang jomblo-jomblo pada sakitnya itu di sini. Doa ini Imam Allah kama bi haqati dan tawan muslimin wal muslimat. Amin. Ada yang jawab amin. Alhamdulillah. Iya ya. Benar ya? Betul. Iya, karena anak-anak muda ini kan anak-anak muda berkiceh, anak muda yang aktif ya. Kreatif kepanjangan dari walaupun kayaknya tetap aktif. Saya bingung. Ini anak muda macam-macam, wali kota disuruh jadi macam-macam, sampai artis pun disuruh jadi artis. Tapi bisa semua lah insya Allah. Bisa, wali kota bisa. Tadi qasidahan juga bisa. Qasidahan dulu kita ya. Oke. Orang kaya. Jawabannya mati. Orang kaya. Orang miskin. Raja-raja. Rakyat biasa. Pak Dekan. Semua pergi menghadap ilahi.
orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang putih, apalagi yang hitam. Yang kurus, apalagi yang gendut. Dunia sementara, akhirat lama-lamanya. Ayo, sama-sama. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari. Yang udah siap mati, tunjuk tangannya deh. Udah siap mati. Malaikat lagi jalan nih. Tunjuk tangan. Saya bisa cari. Lagi cari. Udah siap mati. Ada? Ada? Masa nggak siap mati? Saya jalan ke sana bisa saya mati nih. Boleh? Saya turun aja nih. Saya turun mau tanya yang udah siap mati. Yang udah siap mati, yang udah siap mati, ayo. Ayo, ayo, relawan yang udah siap mati. Mau jadi relawannya Allah. Tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya. Ayo tunjuk tangannya. Nah, ayo tunjuk tangannya. Udah siap mati belum? Udah siap mati belum? Siap mati? Belum. Apa kamu gak siap mati? Kenapa gak siap mati? Udah nih. Nih, yang mau foto-foto saya. Ayo dulu. Kamu siap mati belum? Belum. Kenapa gak siap mati? Cukup amal. Ada yang siap mati, yang udah siap amalnya? Belum. Ada? Yang perempuan? Yang perempuan nih. Nanti di belakang lagi ya? Nih. Aduh, yang simpen tiket nih. Tiket katanya. Belum. Belum juga. Kenapa banyak utangnya? Kelihatan wajahnya susah memang. Iya. Susah kalau ditanya mau mati. Ada tadi sholat nggak? Ada sholat nggak? Aku sholat kan baca. Inna sholati. Katanya hidup mati untuk Allah. Ditanya mau mati ketemu Allah nggak siap. Gimana tuh? Ya, harus siap. Kapan saja. Bila nggak siap datang malaikat bisa mati nggak? Bisa lari? Iya itu makanya. Saya juga takut sebelumnya yang sama. Jadi ya saya berterima kasih ya pada seluruh anak muda Banda Aceh yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Saya selalu kalau anak muda yang ngundang, rasanya sulit kalau nggak datang. Karena apa? Anak-anak muda Banda Aceh luar biasa. Ya, penuh kreativitas. Jadi kemarin saya jumpa waktu saya lagi makan bakso di Isaura. Tahu ya, ketahuan wali kota sukanya makan di Isaura. Lagi saya duduk, tiba-tiba ada yang ngamen, perempuan. Pas lagi itu ngejreng. Saya lihat, dia melihat saya mau lari nih, wah. Saya langsung senyum. Waktu saya senyum, dia nggak jadi lari. Terus dia ngamen, dia nyanyi. Udah selesai nyanyi, sini. Dia bilang duduk nih, sama saya duduk. Terus, ayo duduk. Mau makan nggak? Ya mau lah.
ya, mau jus nggak? Mau, udah lama sih nggak minum jus. Jus apa ya? Mikir deh. Udah deh, jus pokat katanya. Udah dia minum jus pokat. Tapi kita cerita ya, cerita. Terus dia bilang, tadi kamu kenapa mau lari ketemu saya? Emang saya ini kenapa? Dia takut bunda, saya takut bunda tangkepin. Oh gitu, gimana saya nangkepin kamu? Orang kamu pakainya lengkap, pakai jilbab, ya, pakai sopan, gak mungkin saya nangkepin kamu. Iya, kemarin itu kan saya kena tangkap bunda. Terus saya bilang, iya, kemarin itu kamu gak berhijab, pakai celana ketat, pakai baju begitu, kayak cowok pakai anting, gak jelas. Terus sekarang kenapa pakai hijab? Saya pikir dia tuh udah benar-benar sadar. Dia bilang gini, kalau saya penampilan kayak kemarin gak ada yang kasih duit bunda. Waduh, rupanya akal-akalan juga. Tapi ternyata hatinya cukup mulia. Jadi begitulah manusia. Kadang-kadang makhluk khata manusia, kadang dia lupa, dia salah. Ya. Saya merasa Masya Allah, berat benar nih tugas kita. Tapi akhirnya hampir saya meneteskan air mata. Dia bilang, saya nih bunda nggak ikut lagi sama anak-anak pang itu. Hari ini saya begini sesungguhnya bunda. Saya sedang berjuang untuk beli susu buat anak saya. Ternyata dia punya anak. Dia cerita. Nah, maka tanggung jawab yang seperti ini kan berat, ya. Jadi kalau kita tuh di jalan yang benar gak ada masalah. Rasulullah pun suka kok, Cuk. Tahu nggak Rasulullah tuh suka bercanda? Tahu ya? Satu hari ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Kata nenek ini, ya Rasulullah, saya nenek-nenek ini, saya sholat ya Rasulullah, saya zakat, pokoknya ibadah saya benar-benar ibadah ya Rasulullah. Saya ini masuk surga enggak? Enggak, kata Rasulullah. Ya Allah, bagaimana nih Rasulullah, masa saya enggak masuk surga? Saya udah beramal ya Rasulullah, saya sholat, saya zakat, saya haji, saya puasa. Enggak bisa nih, enggak bisa masuk surga. Kok begitu ya Rasulullah? Kenapa saya nggak bisa masuk surga? Karena di surga nggak ada nenek-nenek, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah duduk sama Ali bin Abi Thalib. Terus Ali bin Abi Thalib dia suka godain Rasulullah, makan kurma, tapi bijinya ditaruh di tempat Rasulullah. Ya, terus dia bilang gini, Rasulullah luar biasa ya, makannya banyak benar, makan kurma itu biji banyak benar. Rasulullah bilang, kamu Ali lebih hebat kamu, masa nggak ada sisa bijinya sama sekali, kata Rasulullah. Jadi tentunya ya, hidup ini ya semua boleh asal tidak berlebihan. Jadi Bunda itu banyak cerita. Ada satu cerita, boleh? Cerita di balai kota. Ada staf di jajaran Eselon 2. Itu tiba-tiba dia bilang gini, Bu, dia datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya gak usah bilang siapa orang. Bu, saya lagi marah bener nih. Ya, kenapa marah-marah? Pokoknya saya lagi marah nih Bu. Udah jangan marah-marah. Ntar saya panggilin istrinya. Makin dia datang makin marah saya Bu. Katanya. Udah. Terus saya tahu dia ini pemarah, lagi marah. Saya tahu kebiasaan dia. Ternyata dia, mohon maaf nih kalau ada yang dari kelompok Tionghoa ya. Dia nggak suka makanan-makanan yang dimasak oleh dari Chinese ya. Nah, karena dia lagi marah benar, saya bilang, tar saya balik lagi. Itu saya pergi, saya bilang sama ajudan, tolong beliin itu, apa? Beliin mie kocok, beli di tempat Cina masak. Saya beliin, dia lagi masih marah. Begitu dia marah, saya bilangin, udah nih temenin saya makan deh. Orang marah kalau dikasih makan cepat gak makannya? Cepat. Begitu dia makan, selesai dia makan temenin saya bilang, saya pulang dulu ya. Itu mie ya, itu yang di
dimasak sama Cina itu dia langsung ibu gitu ya. Jadi maka luar biasa kisah rasa kita dalam bangun kota. Banyak tuh masalah, ada yang suka marah, ada yang baik hati, tapi yang semuanya ini adalah demi bagaimana membangun kota Banda Aceh insya Allah jadi lebih baik. Sebelum saya akhiri, pasti udah pada nungguin siapa? Siapa lagi? Oke. Udah pada ini, saya baca pantun aja satu. Camnya memang boleh. Tempat non wate benar jaga. Beda jakem do umpuk serame. Dicutok baule pemuda-muda. Beda jak bekem urung sakit ego. Beda jak bungo urung wisuda. Beda jak kem tengah duk sidro dipegang bunga oleh urung lingkar. Baik, terima kasih atas semua hal kebersamaan ini. Insya Allah mari sama-sama kita mendapatkan barisan. Tolong dukung saya kalau saya maju lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih warga Aceh, kota Anda luar biasa, pembangunannya keren. Ya.